Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk kelas 10 jurusan akuntansi. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Saya di sini nanti membawakan atau kita belajar daring untuk mapel produktif, salah satunya ekonomi bisnis. Nah, dalam pembelajaran ekonomi bisnis ini ada beberapa materi atau SK yang harus kita tempuh, dan untuk pertemuan yang pertama ini untuk materi atau pelajaran ekonomi bisnis ini kita akan mempelajari tentang menerapkan ilmu ekonomi dan perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi itu sangat luas sekali. Semua kehidupan yang ada, semua dalam rotasi atau perputaran roda dalam kehidupan ini selalu berkaitan dengan ekonomi. Nah, oke. Ekonomi bisnis untuk pertemuan awal ini yang akan kita bahas tentang yang pertama itu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Konsepnya bagaimana? Konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, dalam konsep dasar ilmu ekonomi itu nanti kita belajar tentang yang pertama, apa arti dari ilmu ekonomi itu sendiri, arti mendasarnya. Setelah itu perkembangan ilmu ekonomi. Perkembangannya di dalam kehidupan, di dalam aplikasi di dalam kehidupan, dalam perusahaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu ilmu ekonomi itu dibagi atau ada pembagian-pembagiannya, apa macam-macamnya, banyak sekali. Kita ambil secara global saja. Yang pertama dalam pembagian ilmu ekonomi itu, yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Nanti kita bahas di belakang. Terus yang kedua, teori ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Nah, di sini dalam ekonomi terapan yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perusahaan. Mungkin kalau Anda jurusan akuntansi itu nanti di aplikasinya itu sering di sini. Ada mikro, ada makro. Dan yang terakhir untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas tentang prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi di sini ada 3: konsumen, produsen, dan distributor. Nah, di sini ini nanti lebih jelasnya pada pertemuan yang selanjutnya yang itu akan kita bahas. Mungkin di sini ada perbedaan antara konsumen, produsen, distributor itu sedikit ada kesamaan, ada perbedaannya. Nanti ada yang mengatakan di sini ada konsumen tingkat 1, tingkat 2. Konsumen tingkat 1, tingkat 2, nanti di dalam produsen ada lagi konsumen tingkat 3. Itu perbedaannya di situ ada. Akan kita bahas di sini. Dan pesan tadi yang penting nanti di akhir pertemuan nanti ada tugas. Ada tugas anak-anakku mencari referensi untuk pembelajaran ini yang pada pertemuan akan datang akan kita bahas, dan nanti mungkin insya Allah dalam tugas ini akan kita bagi dalam 2 kelompok. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Apa arti dari ilmu ekonomi itu sendiri? Oke, apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa arti dari ilmu ekonomi itu? Ada yang tahu? Oke. Ilmu ekonomi itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu oikos atau rumah tangga. Rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Jadi kalau kita sangkut pautkan itu adalah peraturan dalam rumah tangga. Jadi untuk mengatur dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada pemasukan, pengeluarannya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengatur pengeluarannya, itu inti dasarnya. Jadi secara tidak langsung ilmu ekonomi itu mengatur pendapatan kita harus balance atau harus lebih besar daripada pengeluaran diatur di situ semua. Itu dasar dari ilmu ekonomi.
Nah, di sini ilmu ekonomi banyak sekali ada pada pakar-pakar ilmu ekonomi mengatakan ekonomi itu sebagai pokok fondasi pokok dari kehidupan, bisa rumah tangga, perusahaan, terus negara. Nah, ini saya katakan juga, Anda berkecimpung dalam bidang akuntansi. Akuntansi tidak akan lepas dari, kita ambil contoh dari bank ya. Oke. Bank atau negara. Negara itu, kita ambil negara ya. Negara itu kalau dikatakan negara itu eksis, negara itu maju apabila perekonomiannya bagus. Perekonomian suatu negara bagus bisa dilihat dari kesehatan bank. Nah, di sini Anda sebagai jurusan akuntansi itu ada sakupannya dengan apa namanya jurusan akuntansi di perbankannya itu. Nah, di sini ada yang namanya nanti ada inflasi. Nah, ini inflasi memang sengaja tidak akan saya berikan hari ini, nanti untuk tugas Anda di rumah pada pertemuan akan datang kita bahas. Oke. Yang kedua tentang perkembangan ilmu ekonomi. Nah, dalam perkembangan ilmu ekonomi ini gini ya, masalah ekonomi itu sama dengan peradaban manusia. Jadi secara tidak langsung itu dulu ekonomi itu cuma untuk mengatur diri kita sendiri. Kita ambil contoh sekarang, saya mendapatkan income dalam 1 bulan 500.000. Dalam 1 bulan itu uang 500.000 itu kita kelola dalam 1 bulan supaya tidak kurang. Itu bagaimana pengaturannya itu? Ini dikatakan penerapan dari ilmu ekonomi. Nah, perkembangannya dalam waktu itu bisa dikatakan, di sini dikatakan ilmu ekonomi seumur dengan peradaban manusia. Manusia ada ya untuk mengatur itu, bisa dikatakan itu ilmu ekonomi. Dan perkembangannya sampai sekarang zaman maju modern diaplikasikan pada sebuah perusahaan, pada sebuah negara. Dan intinya semua negara, kehidupan di sini dalam suatu negara itu menggunakan ilmu ekonomi ini. Jadi perkembangannya itu ilmu ekonomi itu sebelumnya itu diaplikasikan atau digunakan oleh perorangan dalam rumah tangga, lebih tinggi lagi ke perusahaan, ke sebuah negara. Ini perkembangan dari ilmu ekonomi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang kedua. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Nah, sekarang yang pertama ilmu ekonomi deskriptif itu apa? Ilmu ekonomi ini adalah ekonomi yang menggambarkan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka atau grafik, bisa kurva atau dalam penyajian lain. Ilmu ekonomi ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik Negara untuk membuat sebuah statistik untuk menyajikan keadaan-keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Jadi kan kadang data suatu ini ya, kita contoh saja ambil sekarang yang baru wabah yang baru baru kita alami ya. Itu dalam statistik itu digunakan seperti contoh statistik tanggal sekian sampai tanggal sekian, minggu sekian, data-data itu seperti itu bisa diaplikasikan dalam ekonomi mikro makro. Nah, contoh lagi, ilmu ekonomi itu dalam tabel perkembangan sektor industri. Tadi saya katakan contoh tabelnya dalam kasus kehidupan. Tetapi kalau yang ini deskriptif ini diaplikasikan seperti tabel itu, tapi dalam industri. Contoh ini ya, contoh perusahaan A, B, C, D dalam 1 tahun tingkat produksinya berapa persen tingkatnya, terus pendapatnya berapa, perusahaan B pendapatannya berapa persen, itu seperti itu. Ini gambaran dulu secara
secara umum dulu. Oke. Terus yang kedua, teori ekonomi. Nah, ini teori ekonomi ini merupakan kumpulan-kumpulan sebuah teori-teori dalam bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan atau memberikan pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga dapat dilacak adanya pola-pola tertentu yang berhubungan peristiwa makro dan mikro. Dari sini bisa diambil ilmu ekonomi, teori ekonomi ini adalah suatu perekonomian yang diambil dari gejala-gejala yang timbul dari masyarakat. Contoh gini ya, kita ambil di daerah DIY ada Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul. Mengapa? Saya tanyakan, mengapa tingkat UMR pendapatannya per kapita penduduk berbeda? Nah, ini bisa dianalisis dengan ini teori ekonomi ini. Mungkin karena kebutuhan, terus mungkin di daerah pelosok, di daerah kota itu perbedaan pendapatan per tahunnya berbeda. Ini di sini menganalisisnya pakai ini. Teori ekonomi belajar tentang menganalisis melalui data-data seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk yang ini? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, ini memang saya sengaja untuk secara umum dulu. Besok di pertemuan kedua akan kita bahas lebih mendetil lagi. Oke? Pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Di sini ada makro, mikro, besar sama kecil kalau artikannya. Oke? Ada yang pernah mendengar ekonomi mikro atau ekonomi makro? Udah ada yang pernah mendengar? Mungkin saya yakin Anda sudah pernah mendengar kalau Anda sering melihat berita-berita di TV, ada ekonomi makro, tingkat pendapatan per kapita suatu negara, tingkat pendapatan per kapita daerah, tingkat pendapatan perusahaan. Ada mikro, ada makro, ada di situ. Pasti disebut kata-kata mikro dan makro. Oke, kita bahas yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil, mikro kecil, aspek individu dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisis ekonomi mikro adalah perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang terbatas. Jadi untuk perekonomian individu kita ya keluarga, perusahaan itu menggunakan ekonomi mikro, konteksnya lebih kecil atau lebih terbatas, lingkungannya terbatas. Berbeda dengan ekonomi yang kedua ini, yang makro. Makro itu lebih meluas. Nah, dalam ekonomi kita masih bahas tentang masalah ekonomi mikro ya. Dalam ekonomi mikro ini yang kita pelajari, di situ ada teori tentang harga, ada teori tentang produksi, ada teori tentang distribusi. Ada catatannya dengan ini. Harga apa? Anda pasti sudah pernah mendengar tentang harga. Harga itu apa toh? Harga itu adalah pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ini kalau diaplikasikan secara umum. Dan di situ kita harus melihat tentang keadaan barang dan jasanya. Jadi gini, untuk menentukan harga ya, untuk menentukan harga itu dilihat biaya produksi, harga barang nanti dikumpulkan semua, nanti akan menjadikan keuntungan kita mau berapa persen, itu jadi harga. Nanti kita bahas di lebih lanjutnya lagi di pertemuan besok. Oke? Yang kedua dalam teori ekonomi tadi mikro yang kita bahas tentang produksi.
Apa sih produksi itu? Beda loh produksi sama produsen. Harus Anda ingatkan ya, produksi, produsen. Seperti ini, ada konsumen, produsen, distributor, hampir sama ini. Bisa pada waktu suatu saat konsumen ini dia kedudukannya menjadi produsen, bisa menjadi distributor, distributor bisa menjadi konsumen, itu bisa. Nanti akan saya kasih contoh di sini nih ya. Oke, sekarang produksi. Produksi itu adalah menganalisis masalah biaya produksi. Biaya produksi itu banyak sekali. Ada beli bahan baku, ada tenaga kerja, ada peralatan. Di sini banyak sekali. Tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan mencapai laba itu bisa maksimal. Jadi untuk menganalisis gini loh. Saya membuat sebuah produksi ya, saya membuat sebuah produk A. Ini bahan bakunya yang bagaimana, terus biaya untuk tenaga kerjanya bagaimana, untuk kebutuhan lainnya bagaimana, ini dianalisis semua di sini. Ini bisa ditekan biayanya sedikit mungkin, bisa menghasilkan produk yang sebaik-baiknya. Ini. Dan yang ketiga, teori distribusi. Dalam teori distribusi ini adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan karena menggunakan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha. Jadi yang di terakhir ini di distribusi ini yang diperhatikan itu adalah tentang faktor-faktor upah. Oke, kita lanjut untuk teori makro. Nah, teori makro di sini lebih luas, mempelajari tentang kegiatan perekonomian suatu atau keseluruhan semuanya. Itu bisa rumah tangga, keseluruhan, ini menyeluruh. Biasanya itu untuk sebuah negara. Nah, dalam teori ini itu beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama itu untuk menentukan kegiatan perekonomian suatu negara. Nanti hubungannya dengan inflasi. Terus pengeluaran agregat suatu negara, terus mengatasi pengangguran dan inflasi, terus kebijakan fiskal apa, moneter apa, di sini kita bahas semua. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk yang terakhir ini, tolong disimak, nanti di akhir pertemuan ada tugas ya. Oke, kalau gak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini dikategorikan menjadi 3 atau dikelompokkan, kita belajar dengan 3 ini. Yang pertama konsumen, produsen, dan distributor. Sekarang apa konsumen? Ada yang tahu konsumen? Konsumen itu adalah atau yang sering dikatakan ya dalam khalayak umum ya, konsumen itu adalah yang menggunakan atau menggunakan suatu barang, itu konsumen. Kalau produsen itu yang membuat. Distributor itu yang memasarkan. Tetapi di sini contoh, produsen itu bisa dianggap sebuah konsumen, padahal ini pembuat. Konsumen bisa dikatakan produsen, padahal ini yang memakai. Ini kan nanti di bahasa lebih lanjutnya ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Ini akan kita bahas di sini pada pertemuan akan datang. Oke. Nah, sekarang pada prinsip ekonomi konsumen, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan dalam prinsip-prinsip konsumen ini? Yang pertama itu menyusun skala prioritas kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak. Terus memperhatikan kemampuan atau daya beli. Konsumen itu pasti memperhatikan daya beli dan kebutuhan.
Contoh gini ya, ada seorang konsumen ya mempunyai dana ini cukup untuk membeli satu produk, padahal Anda kepingin 2 produk. Pasti Anda itu mendahulukan, kalau kita dianalisa sebagai konsumen ya, kita mendahulukan mana yang mendesak dulu. Ini konsumen. Dan ada mengatakan konsumen itu adalah unik dan antik, ya kan? Mengapa unik dan antik? Nah, sekilas saja ya, konsumen itu dikatakan unik dan antik karena tidak ada yang menyamai. Antara satu dan satunya pasti berbeda. Sekarang saja dengan besok pasti berbeda. Ya kan? Ini dikatakan unik dan antik. Kita bahas besok. Sekarang sekarang dikasih suatu barang harganya 100 rupiah. Mau murah sekali, ada yang menawarkan lagi harganya 50, pasti beralih ke 50. Ini unik dan antik, ini seperti ini, berubah-ubah terus. Ya. Terus yang diperhatikan yang ketiga adalah memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai guna suatu barang atau biaya yang akan dikeluarkan. Ini yang harus diperhatikan dalam prinsip ekonomi tentang segmen konsumen. Selanjutnya yang harus diperhatikan dan segmen produsen itu adalah mengumpulkan bahan. Ini jelas kalau mengumpulkan bahan mentah atau mengumpulkan bahan sebelum diproduksi atau bahan baku ya, berkualitas tinggi dan harga murah. Itu ciri khas produsen. Yang kedua, membuat analisis kebutuhan pasar, jelas. Yang ketiga, perolehan laba itu yang maksimal. Jadi ini bisa dikatakan ini dengan ini itu berbanding terbalik. Kalau konsumen itu ingin mencari kualitas yang baik, harga murah, tapi kalau konsumen itu tidak. Kalau bisa menjual laris harganya yang mahal, nanti keuntungannya besar. Nah, sekarang yang ketiga adalah prinsip ekonomi tentang distributor. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama itu adalah barang yang akan dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat. Jadi menganalisis itu. Distributor itu harus melihat barang yang akan di pasar itu yang laris dengan pasar. Contoh ya, sebagai contoh ini ya. Saya menjual produk baju. Baju itu saya membeli, tidak membuat sendiri, saya membeli. Pada hari-hari biasa dengan hari-hari mau lebaran, Idul Fitri, mau anak sekolah itu pasti berbeda. Tingkat jumlah berbeda, harga berbeda pasti. Ini karena apa? Karena distributor itu melihat situasi pasar. Ini ciri dari distributor. Distributor itu menjual, hampir sama dengan produsen menjual produk, tetapi tidak membuat ulangan betul benar. Ini distributor. Kalau produsen itu yang membuat, walaupun itu membuat dijual secara banyak, secara ecer dengan distributor, produsen. Kalau konsumen yang membuat saja. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Ini yang diperhatikan oleh distributor untuk transportasi. Yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah. Nah, ini ciri-ciri dari ini. Prinsip ekonomi kalau ada distributor itu kita ambil contoh 3 hal tadi. Pasti melihat pangsa pasar. Yang kedua itu bagaimana cara mendistribusikannya. Yang ketiga itu mencari produk yang serendah-rendahnya, semurah-murahnya, paling murah sendiri. Nah, ini besok pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas mendetail yang ini. Ini masuk di pertemuan kedua, lebih terfokus ke ini. Kalau yang ini apa yang tentang konsep dasar ilmu ekonomi, terus lembaga ilmu ekonomi, kita di sini tentang diskusi aja, pengetahuan saja, lebih condong ke ini, ke bisnisnya kan ekonomi
bisnis ke sini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas Anda, anak-anakku, tugas Anda, kita bahas besok pada pertemuan dari besok. Kita bahas, terus kita tugas dikumpulkan, kita bagi dalam 2 kelompok. Kita bagi dalam 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama saya membaginya berdasarkan nomor absen saja ya. Oke. Kelompok 1 ini tugas ya. Tugas kelompok 1 ini absen ganjil. Kelompok 2 absen genap. Tugasnya yang kelompok 1 ya, carilah referensi tentang kebijakan fiskal. Beri contoh kasusnya, 1 saja. Oke. Lihat kelompok ganjil yang pertama. Yang kelompok 2 sama seperti di atas. Carilah referensi tentang apa namanya? Sebentar. Tentang inflasi, beri contoh kasusnya, 1 saja, contoh 1 saja. Coba bisa dibaca. Oke, jelas? Oke, tugas ini besok kita bahas, Anda kumpulkan di pertemuan akan datang di hari Senin besok ya, Senin lusa dikumpulkan, Anda kumpulkan, kita bahas. Saya ulang lagi, tugas untuk kelompok 1 absen ganjil, kelompok 2 absen genap, ini yang kelompok ganjil, ini yang kelompok genap. Oke, paham? Oke, terima kasih. Mungkin ini dulu untuk materi yang bisa saya berikan untuk pertemuan pertama, untuk materi atau mapel ekonomi bisnis. Besok untuk pertemuan yang akan datang kita lanjut lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.